Halo semuanya, selamat datang di podcast aku, di podcast Gladys. Jadi, hari ini kita kedatangan tamu. Kira-kira siapa ya tamunya yang spektakuler itu? Ayo, sini. Oke, mari kita kenalan dulu sama masing-masing yang tamu ini ya, yang kok kece masih. Saya Dika. Saya Jihan. Saya Celi. Oke, dan di episode kali ini kita bakal membahas topik yang cukup ramai dibicarakan di media sosial, yaitu mengapa Nadiem Makarim dituntut 18 tahun. Belakangan ini isu tersebut muncul di berbagai platform dan langsung menarik perhatian masyarakat. Banyak orang ikut berkomentar, membuat opini, bahkan berdebat di internet. Nah, sebenarnya kenapa isu seperti ini bisa cepat viral dan jadi perhatian publik? Oke, hari ini kita bakal membahas bersama-sama. Sebelum masuk ke pembahasan utama, kita bahas dulu siapa sih sebenarnya Nadiem Makarim. Nadiem Makarim dikenal sebagai mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia. Sebelum masuk ke pemerintahan, ia juga dikenal sebagai pendiri Gojek yang cukup sukses dan berpengaruh di Indonesia. Karena cukup dikenal masyarakat, apalagi dia di kalangan pelajar, dan berita tentang dirinya tentu cepat menarik perhatian publik. Saat menjabat, Nadiem Makarim juga membuat berbagai kebijakan pendidikan yang sering dibahas masyarakat. Belakang ini muncul pembahasan mengenai dugaan masalah yang berkaitan dengan kebijakan dan penggunaan anggaran selama masa jabatan. Hal tersebut kemudian menjadi ramai di media sosial dan memunculkan banyak reaksi dari masyarakat. Nah, betul sih. Dan menurut aku salah satu alasan isu ini cepat viral adalah karena sekarang masyarakat sangat aktif di media sosial. Kadang baru muncul satu berita aja, beberapa menit kemudian udah ada ribuan komentar dan opini. Iya, benar banget. Bahkan kadang orang langsung percaya sama potongan video atau headline tanpa cari informasi lengkapnya dulu. Padahal belum tentu semua yang beredar itu sesuai fakta. Menurut aku, media sosial memang punya pengaruh besar banget terhadap cara masyarakat melihat suatu kasus. Kalau suatu isu udah viral, biasanya opini publik langsung terbentuk dengan cepat. Dan itu bisa berdampak positif maupun negatif. Positifnya, masyarakat jadi lebih peduli terhadap isu publik. Tapi ada negatifnya, orang bisa langsung menghakimi sebelum memproses hukumnya selesai. Padahal dalam hukum sendiri, tuntutan kan bukan berarti seseorang langsung dinyatakan bersalah. Masih ada proses persidangan dan pemeriksaan bukti dan keputusan akhir dari hakim. Nah, kan itu yang kadang dilupakan masyarakat. Karena terlalu fokus sama opini di internet, orang jadi lebih cepat menyimpulkan dibanding menunggu keputusan resmi. Dan selain itu, kasus seperti ini juga membuat masyarakat membahas soal transparansi pejabat publik. Banyak orang mulai mempertanyakan bagaimana penggunaan anggaran dan kebijakan pemerintah dijalankan. Menurut aku, itu sebenarnya hal yang wajar. Sebagai penjabat publik, tentu masyarakat berharap adanya keterbukaan dan tanggung jawab terhadap kebijakan yang dibuat. Tapi di sisi lain, masyarakat juga harus tetap bijak dalam menyampaikan pendapat. Jangan sampai menyebar berita yang belum jelas sumbernya atau malah menimbulkan fitnah. Karena sekarang informasi palsu atau hoax juga gampang banget menyebar. Kadang orang cuma baca judul tanpa memahami isi berita secara lengkap. Oke, sebagai pelajar, menurut aku kita juga harus belajar untuk lebih kritis dan menerima informasi. Jangan langsung percaya pada satu sumber aja, tetapi coba melihat dari berbagai sudut pandang juga.
Dan kalau dikaitkan dengan nilai Pancasila, masyarakat juga perlu menerapkan sikap adil dan beradab saat menyampaikan pendapat, terutama di media sosial. Selain itu, kebebasan berpendapat juga harus dilakukan secara bijaksana agar tidak menimbulkan kebencian ataupun penyebaran informasi yang salah. Menurut aku, kasus seperti ini menunjukkan bahwa media sosial punya pengaruh besar terhadap opini masyarakat. Karena itu penting banget untuk tetap berpikir kritis dan menghormati proses hukum yang berjalan. Setuju, karena pada akhirnya keputusan tetap berada di tangan hukum dan bukan sepenuhnya berdasarkan opini netizen di internet. Oke, jadi kesimpulannya, isu mengenai Nadiem Makarim menjadi perhatian masyarakat karena melibatkan tokoh publik dan berkaitan dengan pemerintahan. Namun, masyarakat juga perlu bijak dalam menerima informasi dan tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Semoga dari pembahasan ini kita bisa belajar untuk lebih kritis, tidak mudah terpengaruh informasi viral, dan lebih bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial. Terima kasih banget untuk Dika, Jihan, terus Celi, sama Aca udah datang. Dan terima kasih sudah mendengarkan podcast dari kelompok kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!